Nah, Wawan dan teman-temannya tetap juga tidak izinkan. Datang persekusi dan melarang dibuat di situ Natal, perayaan Natal, ibadah Natal ya. Kemudian mereka pada 2018 itu katanya lebih parah ini, si Wawan ini lebih sadis dari yang kemarin yang viral gitu. Jemaat di sana, rumah ibadah itu mereka punya kebiasaan kalau ke dalam, kalau dalam ruangan ibadah mereka buka sendal semua, buka alas sepatu ya, alas kaki ya. Jadi semua yang masuk itu dengan tidak pakai alas kaki. Ya, jadi bersih memang tempatnya. Nah, pada saat kita ke sana juga seperti itu kondisinya. Tapi kalau di dalam video itu Wawan itu dengan pakai sendal masuk ke mimbar dan melarang untuk ibadah. Kita juga sudah katakan ke Pak Naik Siregar bahwa kita akan mengawal kasus ini. Kita dari Galarua akan mengawal kasus ini. Oke, silakan Bu Lisoi update yang di Lampung secara umum aja, Bu. Oke Pak, terima kasih Pak Santiamer. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Kami dari Galarua telah melakukan investigasi pada hari Jumat kemarin ke Lampung, menemui jemaat dan pendeta serta majelis gereja GKKD. Ya, dari hasil investigasi kita dan wawancara dengan Pak Pendeta serta majelis, bisa secara singkat saya beritahukan bahwa kejadian di GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud ya, itu setelah kami datang ke sana, ternyata itu gerejanya menurut cerita dari Pak Pendeta Naik Siregar, bahwa ini kejadiannya gereja itu kira-kira mirip seperti kejadian di Batam. Artinya daerah itu awalnya masih banyak yang kosong, masih semak-semak rawa-rawa ya. Jadi bisa dikatakan yang duluan di sana adalah gedung gereja itu. Mereka kalau kita lihat posisinya juga itu posisinya agak jauh ya dari rumah penduduk ya. Ya, memang ada di depannya ada perusahaan PT apa gitu ya, saya lupa, PT Roxy kalau nggak salah. Nah itu masih ini agak jauh lah dari rumah penduduk, agak masuk ke dalam. Jadi kalau alasannya terganggu sangat tidak masuk akal. Dan juga selain mereka juga itu jauh dari rumah penduduk juga suara kan indoor ya, artinya tidak keluar. Jadi tidak ada alasan berisik ya, itu satu ya. Nah, kemudian ini pengalaman menurut cerita mereka bahwa ini tempat mereka beli tahun 2006 ya. Kemudian mereka bangun tempat itu 2013 masih rumah namanya Pak Santiamer, rumah majelis itu loh, apa namanya? Ya. Pastori. Ya, Rumah Pastori ya. Ya, Nah, itu dulunya itu kelurahan beberapa RT ya di situ, dan kemudian RT 12 diketuai oleh Wawan itu. Nah, kemudian RT ini dilebur menjadi beberapa RT ini dilebur menjadi satu RT. Nah, tetap ketuanya yang terpilih adalah si Wawan. Wawan ini adalah seorang perantau juga karena dia orang Sunda, artinya bisa kita pastikan perantau juga seperti halnya yang lain Pak Naik Siregar ya, perantau ya. Jadi bukan penduduk asli Lampung, dia perantau. Namanya Wawan Kurniawan. Wawan Kurniawan ya. Kurniadi apa Kurniawan? Oke. Nah, tahun 2000
mereka bangun kan tahun 2013 ya, 2013 dibangun. 2014 ya. Ya, 2013, 2014 dibangun. Kemudian mereka mulai juga setelah setelah ruang pastori mereka ada bangun ruangan juga di belakang. Itulah yang sekarang mereka jadikan rumah ibadah. Nah, 2016 Wawan itu sudah lakukan intimidasi juga, persekusi dan intimidasi dengan membawa teman-temannya, dan itu langsung segel. Dia langsung menyegel. Dia naik, manjat dari pagar juga, langsung disegel itu tempat. Dan itu sementara waktu mereka tutup, karena memang udah disegel oleh si Wawan ini, maka tertutuplah itu, nggak dipakai lagi tempat. Nah, kemudian 2018 mereka beranikan diri untuk buka lagi, ya. Nah, pada saat mau Natal, Desember. Jadi mereka buka di 2018 untuk perayaan Natal, minta izin dari Kapolsek. Nah, Wawan dan teman-temannya tetap juga tidak izinkan. Datang persekusi dan melarang dibuat di situ Natal, perayaan Natal, ibadah Natal ya. Kemudian mereka pada 2018 itu katanya lebih parah ini si Wawan ini. Lebih sadis dari yang kemarin yang viral, itu lebih sadis. Cuman mereka nggak sempat videokan tapi hilang videonya. Waktu itu juga YouTube belum belum banyak dipergunakan, jadi nggak sebanyak yang sekarang gitu loh. Nah, itu jadi mereka nggak punya data lagi karena handphonenya juga hilang. Nah, 2018 itu tadi mereka segel juga di situ. 2022 mereka coba lagi. Setelah 2018 disegel nggak boleh perayaan Natal, ya udah akhirnya mereka tutup dan nggak lakukan lagi ibadah di sana. 2022 April mereka mau merayakan Paskah, ya, minta izin juga agar dipakai ruangan itu untuk ibadah Paskah, ya. Tetap Wawan ini juga persekusi, ya. Akhirnya mereka dipanggil ke kelurahan, dipanggil ke untuk melakukan bukan kesepakatan sih sebenarnya, melakukan rembuk apakah itu tempat masih bisa mereka pergunakan untuk ibadah. Ternyata tetap tidak bisa dipergunakan untuk ibadah. Nah, ketika 2023 kemarin, ya, setelah pidato Pak Jokowi tentang yang viral ya, setelah kita viralkan Batam kan ada pidato Pak Jokowi yang mengenai kebebasan beribadah khususnya bagi umat Kristen, dan diharapkan pemerintah daerah memfasilitasi karena itu hak konstitusi dari umat Kristen. Gitu ya, kalau nggak salah seperti itu. Ada pidatonya itu kemarin minggu lalu kalau nggak salah ditayang sama Pak Paul juga itu. Nah, dengan bermodalkan pidato Pak Jokowi itu, mereka beranikan diri untuk membuka lagi ibadah di situ. Tapi kali ini mereka sudah siap-siap jika mereka dipersekusi, diteror oleh kelompok Wawan ini. Jadi seluruh jemaat sudah siap-siap dengan handphone. Itu ceritanya. Jadi ketika Wawan datang, ya, marah-marah dan loncat lagi dari pagar, karena pagar kan mereka kunci ya, mereka tutup kunci gitu, takut motor hilang gitu ya, motor jemaat. Nah, Wawan itu loncat dari pagar. Dan dia marah-marah seperti yang di video itu. Nah, karena seluruh jemaat sudah memang siap-siap untuk menghadapi persekusi dan terornya si Wawan ini, mereka dengan cepat bisa memvideokan. Jadi video itu dari beberapa orang jemaat. Ya, dia loncat masuk ke mimbar ya. Itu kan jemaat itu
jemaat di sana, rumah ibadah itu mereka punya kebiasaan kalau ke dalam, kalau dalam ruangan ibadah mereka buka sendal semua, buka alas sepatu ya, alas kaki ya. Jadi semua yang masuk itu dengan tidak pakai alas kaki. Ya, jadi bersih ya, bersih memang tempatnya. Nah, kepada saat kita ke sana juga seperti itu kondisinya. Tapi kalau di dalam video itu, Wawan itu dengan pakai sendal masuk ke mimbar dan melarang untuk ibadah. Dan ketika Pak Naik Siregar sebagai pendetanya di situ mencoba menenangkan, dia coba dorong dan mengancam. Dia mengancam orang-orang situ semua. Ya, tidak boleh ada ibadah di sini, gitu ya. Pokoknya hebatlah kekuasaan si Wawan ini, ya. Nah, kemudian itulah yang akhirnya viral. Kita ke sana untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas, dan itulah sesungguhnya yang terjadi, yang viral di media sosial. Pada saat kita datang, kita waktu itu melihat ada ibadah gitu ya, dan pengawalan sangat banyak ya, ada banyak tentara, banyak polisi gitu ya. Kita masuk dan pada saat itu ibadah pemuda ya. Ibadah pemuda ini kalau kita hitung bisa seratusan lebih. Itu hanya pemuda. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak itu jemaat gereja. Baik sekolah minggunya, ya pada saat si Wawan itu datang, anak-anak sekolah minggu lagi ibadah dan histeris semua, pada takut itu anak-anak sekolah minggu. Trauma namanya anak-anak ya, trauma ya, seperti itu ganasnya itu seorang Wawan ya. Nah, itulah kejadiannya. Nah, ketika kita ke sana, pengawalan sangat ketat, kita ikut ibadah, kemudian kebetulan mereka dikunjungi oleh sinode ya. Sinodenya mereka ya Pak Santiamer ya, Pak siapa lupa saya. Ya, dari Jakarta. Jadi sempat juga kita ngobrol-ngobrol, kita sempat berfoto dengan Pak Ketua Sinodenya mereka. Dan kita juga sudah katakan ke Pak Naik Siregar bahwa kita akan mengawal kasus ini. Kita dari Galarua akan mengawal kasus ini. Dan yang dijanjikan kepada mereka adalah bahwa mereka boleh beribadah diberikan izin selama 2 tahun. Sembari mereka mengurus IMB-nya. Ya kan? Cuman kan yang menjadi persoalan adalah IMB. Benarkah diberikan? Ini menjadi tanda tanya ya. Jadi jangan, kita juga sudah wanti-wanti ya, jangan terlena dengan janji-janji manis. Dan itu sudah sering kita dialami oleh beberapa gereja. Ya. Target kita adalah bagaimana agar kebebasan beribadah ini memang benar-benar harus diterapkan gitu. Kalau memang SKB 2 Menteri menjadi bantu sandungan, saya pikir sih itu harus dihapus ya. Nah, singkat cerita, kita selesai wawancara dengan Pak Pendeta, lalu Pak Pendeta Naik Siregar juga menceritakan bahwa ada gereja lain yang sama pengalamannya dengan mereka, nasibnya dengan mereka, juga dipersekusi oleh massa dari anti Pancasila tentunya ya. Apa istilahnya Pak Santiamer? Iya, nasionalis lah, nasionalis. Nasionalis ya, nasionalis, yang tidak nasionalis. Ya, mereka juga dipersekusi. Dalam nama gerejanya GPIN ya, GPIN Gereja Protestan Indonesia. Injili Nusantara, ya, Gereja Protestan Injili Nusantara, GPIN. Pendetanya kebetulan orang Jawa, dan mereka juga pada saat itu, kita akhirnya setelah dari Pak Naik itu, kita pergi ke sana. Yang tadinya kita tidak ada rencana mau nginap, tinggal Galarua, akhirnya kita nginap, karena memang tujuan kita akan ke Polda lagi, karena beritanya di media sosial, bahwa Wawan itu ditahan di Polda. Makanya kita telusuri sampai ke Polda.
penelusuran kita sampai ke Polda, kita cek di Polda Lampung, ternyata Wawan tidak ada ditahan di sana dan tidak pernah ditahan di sana. Kemudian saran dari Polda Lampung menyarankan kita untuk cek ke Polresta. Lalu kita pergi juga ke sana, ternyata di sana sama juga, tidak ada ditahan namanya Wawan itu dan tidak pernah ditahan. Berarti artinya berita itu tidak benar bahwa Wawan ditahan. Jadi dia masih di luar sana bebas ya, seorang persekusi, seorang persekutor, seorang penteror ya. Nah, itu. Kemudian yang kembali ke cerita mengenai Gereja Protestan Injili Nusantara, mereka juga pada saat, cuman bedanya kalau itu camatnya masih bisa masih bersedia memfasilitasi tempat, yaitu aula kecamatan untuk menjadi tempat ibadah jemaat itu sampai sembari pengurusan IMB, katanya gitu ya. Sama juga ceritanya dengan yang GKKD, sembari pengurusan IMB. Nah, tapi itu juga begitu. Surat-surat kesepakatan mereka sudah juga kita pegang, dan kita juga berjanji kepada gereja GPIN itu akan kita kawal kasusnya mereka. Data-data kita dapatkan juga dari mereka, ya. Kita sempat juga ketemu dengan polisi yang di sana mengawal. Kebetulan juga orang Batak ya, jadi sempat kita berpose di sana. Kita lengkap semua data, video dan foto-foto ya. Nah, itu singkat ceritanya. Ada lagi Pak Santiamer yang mungkin bisa disampaikan, tambahkan? Satu lagi ya, yang saya lupa tadi memberitahukan bahwa menurut ketika kita pulang dari dalam perjalanan pulang dari Lampung, kita dapat WA juga dari jemaat GKKD yang intinya pembicaraannya begini, bahwa mereka akan tetap mendukung proses hukum. Ada seorang jemaat yang meng-WA saya, mereka akan mendukung proses hukum karena ternyata kan camat dan Ketua RT Siwawan itu berjanji, katanya hari Minggu berjanji akan datang untuk memohon maaf kepada seluruh jemaat yang di sana. Ya, ternyata mereka batalkan, tidak jadi datang untuk meminta maaf. Kita tidak tahu juga apa maksudnya. Sudah berjanji untuk memohon maaf di depan para jemaat, tapi dibatalkan. Ini kan juga udah nggak benar ya, apalagi camat yang menjadi mediatornya gitu loh. Apa maksudnya lagi gitu. Jadi mereka mendukung, kalaupun harus proses hukum dilakukan, itu terserah siapapun yang akan melakukan proses hukum, mereka bisa boleh memberikan keterangan lah seperti apa. Kalau hanya sebatas kesaksian ya bisa gitu loh Pak Santiamer. Terima kasih. Baik, jadi begitu ya saudara-saudara sekalian, betapa Indonesia ini aneh sekali yang menganut namanya Pancasila, tapi sebenarnya bukan Pancasila lagi, sudah Pancasalah. Pancasalah ini para penyelenggara negara ini sama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ya, sampai ke daerah, Pancasalah bukan Pancasila. Nah, ini erat kaitannya dengan apa sih sebenarnya kalau di Gua Hira sana yang disinggung oleh pastor tadi. Karena ini kan semua dari mindset, pikiran, pola pikir. Jadi selama ini mereka sudah dijajali, yang penjajah ini, yang anasionalis ini dijajali dengan pikiran-pikiran atau pemikiran-pemikiran yang salah. Mulai dari kecil, ya, yang membuat ya, Indonesia ini menjadi susah. Membuat Indonesia ini saling membenci. Jadi sesungguhnya kita kembali lagi, perwujudan daripada penyembahan yang ada di sana itu diwujudkan di Indonesia menjadi apa? Mereka berjuang habis-habisan untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara agama, ya, negara nasionalis lah, negara penjajah. Mulutnya aja bicara manis-manis, tetapi kenyataannya itu sangat menyakitkan. Nah, dalam kaitan ini teman-teman, yang kita ingin sampaikan kepada para pendeta, para pengerja dimanapun di Indonesia ini, kalau ada begitu, ya,
Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kita kemarin itu menyampaikan kepada pendeta naik Siregar. Kita berharap Bapak Pendeta, pertama, kedatangan kami ke sini bukan untuk membuat susah Bapak, bukan untuk membebani Bapak, tetapi kita menginginkan melalui yang ada di sini, di tempat Bapak ini, bisa ada perubahan sikap daripada pemerintah, penyelenggara negara, tentang pelaksanaan ibadah. Ya, dimanapun, nggak usah pakai izin lagi. Kalau misalnya pakai izin ya, kalau misalnya kita itu pakai izin untuk beribadah saja, ini kan sudah lebih parah daripada orang yang melakukan demonstrasi. Coba untuk demonstrasi aja cukup pemberitahuan aja loh ke polisi. Pemberitahuan cukup. Nah, apakah ini kelompok nasionalis ini untuk melakukan ibadah cukup memberitahu aja ke polisi? Nggak usah pakai izin-izin. Kenapa? Beritahu, selesaikan. Bagi kita SKB 2 Menteri yang sekarang berubah namanya menjadi peraturan bersama Menteri itu adalah omong kosong konyol itu. Jadi nanti suatu saat, ya saya ungkapkan perasaan saya, suatu saat saya nanti akan menghadap sana, saya akan sobek-sobek di depannya itu. Saya lempar itu, saya ditangkap-tangkap lah. Karena nggak ada gunanya. Konsideransinya mengatakan apa? Konsideransinya itu adalah pertimbangan hukumnya, menimbang bla 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 bla. Tapi prakteknya di buntutnya sangat-sangat menyakitkan. Ini harus saya kemukakan ini. Jadi kepada para pengerja dimanapun Anda, ya dimanapun Anda berada, pengerja yang nasionalis ini, ya yang Kristen ini, dimanapun Anda berada, jangan langsung takut. Ya. Kalau ada misalnya datang masuk ke wilayah gereja Anda, timpuk aja sekalian hajar gitu. Ya, timpuk atau usir gitu kan, karena sudah memasuki wilayah kita. Ya. Kedua, selalu mereka menggunakan mana izin-izin. Anda ini aparat atau bukan? Di SKB 2 Menteri itu disebutkan adalah yang melaksanakan itu adalah bupati atau wali kota. Kok ini selevel RT ini kok berani patentengan gitu, pakai sendal gitu dengan pakaian compang-camping gitu masuk gereja? Ini sudah lebih daripada penistaan ini kan. Jadi sikap kita tegas. Ini adalah masalah hukum, bukan masalah agama. Dan harus diberi misalnya tindakan atau pemerintah harus mengambil tindakan. Kalau pemerintah tinggal diam, lebih baik bubar gitu. Bubar, karena sejatinya secara de facto ya Indonesia ini sudah negara agama. Sekaligus negara sekuler, maka saya katakan negara munafik gitu. Nggak jelas kelaminnya negara Indonesia ini. Padahal konstitusi mengatakan bukan negara agama, bukan negara sekuler. Tapi prakteknya, de facto, dia adalah negara agama dan negara sekuler sekaligus. Lihatlah para partai itu, pengejar kekuasaan itu. Dia tidak peduli dengan nasib rakyat. Dia tidak peduli dengan adanya tindakan penindasan terhadap kelompok tertentu. Dia tidak peduli dengan adanya persekusi dan lain sebagainya kepada rakyat Indonesia ini. Dia hanya mengejar kekuasaan. Pasang baliho besar-besar begini bagono. Saya bilang ini memang partai Cukimai kalau orang Ambon bilang Cukimai ini ya, tidak menyayang. Buat apa? Jadi saya harapkan teman-teman dimanapun Anda berada, jangan pilih partai ini. Ya, jangan pilih. Kampanyelah di tempat saudara dan kepada keluarga saudara, jangan pilih partai ini. Karena ini adalah merusak, memperbesar penjajah dan memperbesar penindasan kepada orang yang tertindas. Nah, saya kembali dulu, ini teman kita Owen Pang yang dari Bandung. Sok atuh, Akang, silakan.